Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat pagi hari ini. Ayo kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai pada hari ini Tuhan masih pelihara kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tibalah bagi kami umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami, untuk kami menjalani setiap hidup yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang berasal daripada-Mu, kebenaran yang berasal dari apa yang menjadi isi hati-Mu bagi jemaat-Mu, bagi seluruh umat-Mu pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Terpujilah nama-Mu, termulia nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat siang hari ini. Baik yang ada di rumah, bolehlah ruang dan waktu memisahkan kita, tapi yakin dan percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, bagi saya, bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari renungan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini yang mau saya ambil atau yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pada pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau mendengar kata beruntung di situasi dan kondisi saat ini rasanya kayak wah gimana gitu ya. Apalagi ya ekonomi sedang lesu, banyak juga karyawan yang sedang dirumahkan, bahkan ada karyawan-karyawan yang di PHK. Bagaimana beruntung Bapak Pendeta dengan situasi yang seperti ini? Tetapi puji Tuhan, kita mau sama-sama belajar, kita sama-sama mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan seperti saya katakan, mari kita garis bawahi kata atau akhir kalimat, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa sih arti keberuntungan dalam hidup saudara? Apa sih arti keberuntungan bagi saya? Apa sih arti keberuntungan bagi semua orang secara universal? Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia saya ada mencatat 7 arti keberuntungan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama, arti beruntung dalam bahasa Indonesia itu berlaba, mendapat laba, bernasib baik, mujur, bahagia, berhasil, dan tidak gagal. Inilah arti keberuntungan dalam versi dunia. Jadi goalnya dunia itu mengartikan keberuntungan itu adalah apa yang dia rencanakan, apa yang dia sudah kerjakan, apa yang sudah dia planningkan, itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Itulah arti keberuntungan bagi dunia. Tetapi Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar pada saat siang hari ini, apa sih arti keberuntungan di dalam Kristus? Apa sih arti keberuntungan di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ini yang menjadi pokok pikiran kita masing-masing. Ini yang menjadi kerinduan kita masing-masing, supaya kita pergi kemanapun kita melangkah, kita tetap berhasil dan beruntung. Jadi konotasinya keberuntungan dalam firman Tuhan itu, atau dalam hidup kita melayani Tuhan, atau dalam hidup iman kita kepada Tuhan,
keberuntungan itu bukan hasil, Bapak Ibu. Jadi keberuntungan itu adalah proses yang dimana kita menggapai keuntungan, bukan hasilnya, Bapak Ibu. Tapi prosesnya untuk kita meraih apa yang dinamakan keberuntungan. Nah, di sini saya mencatat ada 3 poin. Saya akan utarakan satu persatu. Apa sih langkah atau proses supaya kita beruntung di dalam Tuhan? Yang pertama kita akan lihat di Yosua pada pasal yang pertama. Di kalimat yang pertama dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca keseluruhan perikop ini, Bapak Ibu, ada 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa maksud Tuhan memerintahkan itu? Apa maksud Tuhan mengutarakan itu kepada Yosua? Bukan hanya kepada Yosua, tetapi kepada saya, kepada saudara, kepada Bapak Ibu. Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Inilah langkah yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita menjalani proses, mendapatkan hasil keberuntungan menurut Kristus, menurut iman kepercayaan kita kepada Kristus. Tuhan menyuruh kita untuk kuat dan teguh di dalam hati kita. Boleh kita tahu bahwa hati adalah pusat dari semua apa yang kita lakukan. Kenapa saya katakan hati adalah pusat dari semua apa yang kita lakukan? Karena dari hati inilah, Bapak Ibu, berasal segala sesuatu, terus diproses di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, dan dilakukan secara tindakan kita. Jadi benarlah apa kata firman Tuhan. Tuhan menyuruh kita, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin pesan itu hanya sekali, ya mungkin kita akan menganggap itu sebagai angin lalu. Tapi kalau 2 kali, ya mungkin agak penting. Tapi kalau sudah 3 kali Tuhan menekankan bagi kita, bagi saya, bagi saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi ada penekanan yang esensial, ada kasus yang begitu luar biasa yang berkonotasi dengan hati kita ini, Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan di Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Proses yang pertama untuk kita mencapai keberuntungan di dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Karena kita saya singgung tadi, dari hati inilah berasal semuanya, hal yang baik, hal yang benar, hal yang luar biasa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Percayalah, ketika kita kuat, ketika kita sungguh-sungguh dapat mengkontrol apa yang ada di dalam hati kita, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lewati hari demi hari, apa yang mungkin sudah terjadi di masa lalu kita tidak akan menjadi terkontaminasi dengan apapun. Karena apa? Kita sudah mampu mengkontrol hati kita. Itulah yang Tuhan maksud dalam perintahnya kepada Yosua, dalam perintahnya bagi Yosua, dalam perintahnya bagi saudara, dan bagi perintahnya bagi saya pribadi. Supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sih prosesnya supaya kita tetap beruntung di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini? Bertindaklah hati-hati. Tidak jarang kita sekarang ini banyak orang-orang yang lesu di tengah pandemi. Karena apa? Oh, situasi ekonomi sedang lesu, Bapak Pendeta. Oh, situasi tidak bersahabat lagi, usaha sudah mulai tutup. Bahkan untuk menutupi operasional aja pun, ya puji Tuhan kalau bisa, sudah luar biasa Bapak Pendeta. Tapi pada saat siang hari ini, poin yang kedua, bagaimana supaya kita dapat memperoleh keberuntungan di dalam Tuhan dengan mengikuti proses, dengan mengikuti cara apa yang Tuhan perintahkan bagi Yosua. Yang kedua adalah bertindak hati-hati, Bapak Ibu. Maksudnya apa bertindak hati-hati? Ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan sungguh hati. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita lakukan dengan sepenuh hati. Maksudnya Pak Pendeta, iya,
apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini, apapun yang akan kita rencanakan di hari-hari ke depan, ayo sama-sama kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita tanya Tuhan apa yang menjadi yang terbaik atas rencana kita. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, kalau kita sudah memproseskan hidup kita, membiarkan Tuhan masuk dalam rencana kita, apapun hasilnya, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Bapak Ibu tahu, segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan, itulah yang terbaik buat kita. Nah, poin yang kedua, bertindaklah hati-hati. Dengan kata lain juga, fokus kita itu hanya berfokus kepada Tuhan dan fokus kita terhadap diri kita sendiri. Jangan suka membandingkan dengan orang lain. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan sepenuh hati, dengan tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang terbaik? Apakah ini yang menjadi keinginanmu? Bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Inilah arti bertindak hati-hati dalam kitab Yosua pada pasalnya yang ke-7 ini, Bapak Ibu. Nah, poin yang ketiga, bagaimana proses supaya kita tetap beruntung menurut kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini poin penting, Bapak Ibu. Di poin pertama tadi kita sudah menjaga hati kita. Di poin yang kedua kita sudah bertindak hati-hati. Di poin yang ketiga ini, Bapak Ibu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali di dalam anugerah tetap di dalam anugerah. Apapun yang terjadi, mungkin sakit, pahit, apa yang ada yang kita hadapi pada saat ini di tengah-tengah COVID-19 ini, Bapak Ibu. Tapi yakinlah, kalau Tuhan sudah mengatakan jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, berarti ketaatan kita akan Tuhan presisi, Bapak Ibu. Fokus kita kepada Tuhan, fokus yang memang betul-betul kita hanya berfokus kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik atau tidak baik hasilnya, itulah yang terbaik buat kita. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara-saudaraku berada. Tetaplah kuat dan teguh di dalam hatimu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bertindaklah hati-hati dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan. Dan yang ketiga, bertindaklah hati-hati. Sekali di dalam kebenaran, tetaplah di dalam kebenaran. Sekali Kristus, tetaplah Kristus. Tidak ada kasih yang jauh melampaui apapun melebihi kasih Kristus akan hidup kita. Inilah poin ketiga, proses yang menjadi tindakan atau action kita menuju kepada keberuntungan menurut iman Kristen. Inilah yang bisa saya sampaikan pada saat siang hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini bagi Bapak Ibu dan saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memerdekakan kita, memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan dalam menjalani hari-hari kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pendengar, menjadi perenung, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin.